Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili yang akan menyampaikan materi biaya bahan baku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita masuk, di sini ada biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama adalah biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan produksi, yaitu biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Dan yang kedua, biaya konversi, yaitu biaya-biaya yang terjadi dalam membantu mengolah bahan langsung menjadi produk yang selesai atau barang jadi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya bahan, satu dari 3 elemen biaya dari suatu produk dan biasanya merupakan bagian yang besar dan berarti dalam jumlah biaya produksi dari suatu perusahaan manufaktur. Biaya bahan yang dipakai dalam produksi menjadi bagian dari harga pokok produksi yang dihasilkan atau disebut harga pokok produksi. Jika barang dijual, maka biaya bahan menjadi bagian dari beban pokok penjualan yang digunakan dalam menentukan laba. Di sini kalian bisa lihat siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus yang pertama yaitu pembuatan produk, pembelian dan penyimpanan bahan baku, lalu bahan baku diolah menjadi produk jadi. Setelah selesai, disimpan produk tersebut di dalam gudang. Dan untuk siklus akuntansi biayanya yaitu penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, dan berikutnya ada pengumpulan biaya produksi dan penentuan harga pokok produk jadi. Inilah merupakan alur kegiatan pembelian bahan sampai dengan pemakaian dan produk tersebut selesai disimpan ke gudang. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pembelian bahan baku. Prosedur pembelian bahan baku dimulai dari permintaan pembelian yang berasal dari bagian gudang. Surat permintaan pembelian dibuat rangkap 3. Lalu yang kedua, order pembelian yang dikirim kepada pemasok. Bagian pembelian, surat order pembelian tersebut dibuat rangkap 5. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Untuk laporan penerimaan barang, dari bagian penerimaan barang dibuat laporan penerimaan barang dan dibuatkan rangkap 5. Selanjutnya, di pengadaan bahan. Pengadaan bahan memulai mencatat akuntansi yang berkaitan dengan pengadaan bahan. Rekening yang digunakan untuk persediaan umumnya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nama rekening persediaan bahan atau persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong atau persediaan mengacu pada nama barangnya. Misal persediaan tepung terigu atau persediaan mentega dan sebagainya. Contoh soal, di sini ada PT Raja Makmur melakukan pembelian bahan baku berupa kedelai dari petani sebanyak 2,5 ton senilai 15 juta rupiah dibayar tunai. Maka di jurnal, persediaan di sebelah debit 15 juta rupiah dan kas di sebelah kredit 15 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pajak pertambahan nilai. Di sini, yaitu suatu barang yang diproses akan menjadi barang yang berguna, berarti memiliki nilai lebih dibanding sebelum diolah. Dengan kata lain, produk tersebut memiliki nilai tambah dengan dilakukan proses produksi. Pemerintah mengenakan pajak terhadap penambahan nilai ini. Pajak tersebut disebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Setiap pembelian barang akan dikenakan PPN. Bagi perusahaan yang melakukan proses produksi,
menyebutnya pajak masukan, sedangkan pajak yang dikenakan terhadap produknya disebut dengan pajak keluaran. Jadi maksudnya apabila kita membeli barang, maka akan dikenakan pajak masukan, dan apabila kita menjual barang, maka akan dikenakan pajak keluaran. Berikut kita akan melihat contoh soal. PT Indomarko merupakan PKP melakukan pembelian bahan langsung ditagih oleh penjual sebagai berikut. 4 ton bahan dengan harga persatuan 5 juta rupiah, jadi 20 juta rupiah, PPN 10% dari 20 juta rupiah didapat 2 juta rupiah, ongkos kirim 550.000 rupiah, jumlah tagihan sebesar 22.550.000 rupiah. Maka jurnal yang dibuat yaitu persediaan bahan di sebelah debit sebesar 20.550.000 rupiah, PPN masukan di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah, dan kas di sebelah kredit sebesar 22.550.000 rupiah. Berikut perbandingan apabila perusahaan tidak memiliki PKP. Contoh soalnya yaitu CV Perintis adalah perusahaan kecil yang belum termasuk sebagai pemungut pajak. CV Perintis melakukan pembelian bahan sebanyak 3 ton dan langsung ditagih oleh penjual sebagai berikut. 3 ton bahan dengan harga per unit 5 juta jadi 15 juta rupiah, PPN 10% 1.500.000, ongkos kirim 550.000 rupiah. Maka jumlah tagihan sebesar 17.050.000 rupiah, sehingga jurnal yang dibuat persediaan bahan 17.050.000 rupiah di sebelah debit dan yang sebelah kreditnya kas 17.050.000 rupiah. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang biaya bahan baku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.